Bisa dilihat sekarang bahkan saking merakyatnya beliau sampai rela nganggur. Saya paham betul cara berpikirnya beliau. Mungkin beliau melihat di Jawa Tengah ini angka pengangguran tinggi gitu, ya kan? Diturunin susah, wah mending tak kancani gitu. Ya kan? Kowe nganggur, aku nganggur, ayo nganggur bareng gitu. Ya kita harus respect lah ya, bahwa tidak ada pemimpin yang jelek. Kalau kebetulan pas jenengan merasa jelek, berarti jenengan pas lagi nggak sehat itu, kan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ditanya Mas Laksamana, apa kebijakan wali kota dulu yang membuat saya bingung? Waktu itu Oke. Sebelum dia perform, ya, beri tepuk tangan paling meriah untuk Rizky Polar. Hati saya hancur, pikiran gak tenang, kecewa. Karena Mbak Ita udah ditangkap. Tapi nasi gorengnya masih bebas. Dan di luar sana masih banyak suara menggema. Ina, 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 Ina. Itu merasuk ke pikiran saya. Setiap saya pulang kerja, saya buka pintu, ada suara, Ina. Saya tutup, Ina. Saya jengkel. Akhirnya saya buka tutup, Ina, 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 Ina. Tapi keresahan saya bukan di situ, teman-teman. 2 minggu lalu, saya baru dapat kabar kalau ternyata saya itu anak pungut. Dan informasi tersebut saya terima bukan dari bapak ataupun ibu, tapi koncone. Beneran teman-teman, koncone ibu yang datang ke rumah suka ngasih sangu sebagai tanda kasih. Sekarang dia datang memberikan tanda tanya. Di situ pikiran saya nggak tenang. Dan ngebuat saya jadi sering bolak-balik ke masjid. Tapi bukan buat sholat, survei. Jemaah mana yang mukanya mirip saya? Dari Masjid Penggaron, Kelipang, Serondol Wetan, bahkan sampai ke Beringin, gak ketemu. Katanya masjid adalah tempat kita mencari jawaban kebenaran. Mana? Gak bener. Dan hari itu mengingatkan saya waktu kecil, itu sering ngumpul bareng keluarga, nonton sinetron yang ada Sandra Dewinya. Dan ketika Sandra Dewi muncul, bapak saya sering nyeletuk. Wilo Mbak Yumu. Kok iso? Emang muka saya tuh mirip muka-muka koruptor timah? Mirip timah mungkin. Terima kasih Rizky Polar. Ya kita sapa-sapa dulu yang ada di sini ya. Yoi. Depan sendiri ada yang nonton, wah luar biasa. Halo. Biasanya Ada ini, rapper. rapper. Oke, selamat malam Mas Ali, Selamat malam, luar Mas Ali. biasa. Selamat malam. Mau nge-rap nanti di sini? Oh, enggak. Rap. Nah, mau nge-rap atau mau nge-rap Poti? Ya mungkin. Tuh, atau mau dance? Battle dance boleh ya, kita belum pernah ya ada. Kalau dance ngajakin Rio lah, Rio bisa dance ya yo. Oh memang bisa, Mas Rio bisa dance? Dulu tuh nggak pada tahu ya. Enggak tahu. nggak tahu Bim, coba kasih tahu. Aku dewi arti. Dulu tuh Mas Rio ini sering juara itu ya, Ayo Dance ya. Terakhir aku juara Ayo Dance Time Zone. Game sing marake bangkrut warnet. Spasine ucul kabeh, pecah kabeh. Ayo dance. Merusak. Aku kan dhisik cah warnet. Masa orang ngerti Pegasus kayak tahu. Terus ada siapa lagi nih yang nonton nih? Mas-mas kantoran BSB. Katanya BSB ke sini 1 jam tapi masih di Semarang. BSB itu masih Semarang toh? Oh masih. Masih. Kendal. Oh dikit Kendal. Bocah dulu dong. Bocah. Udah masuk Kendal itu. Tuh. BSB ini. Masa maksud BSB? Loh. Kalau pagi jam kerja itu
Iya lancarnya pas di BSB sih. Lancarnya Mas DSB. Segenda gue. Iya. Segenda. Kan BSB jalannya jalan swasta. Jadi lebar. Oh iya. Karo. Ada jalan swasta, ada jalan negeri. Yang naik dikit. Keluar negeri itu. Oke, kalau yang jalur negeri itu, jalur rakyat itu yang ini yang lewatin kopdar sopir truk itu ya? Iya. Ya. Itu truk sampah kalau siang pada kopdar Pak di situ Pak. Apa ya? Kok bisa? Ya kan memang jam kerjanya jam segitu. Oh. Jadi setelah ngumpul-ngumpulin sampah kan kopdarnya di situ. Ngelewatin apa arah BSB itu. Pembuangannya sampah deket situ juga. Deket situ. Itu apa tuh namanya TPA. TPA. Bukan TPQ ya? Tempat pembuangan kampah. Males. Galuh lurane wis. Yang ono kuwi komputer mbek polar. Kita juga kasih tahu dong, hari ini tuh kita ngapain sebenarnya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi memang apa ya? Pak, Ada narasumbernya itu aja. ada tamu. Ada tamu, ada narasumber. Ada roastingnya Ada. dikit-dikit lah. Roasting nanti dari perwakilan warga nanti ya. Perwakilan warga. Ada Oke. dari warga Telogosari Gokil. sama dari warga UNES. Tapi katanya mau disettingin di gimmicknya, ini kita narik itu. Oh iya jangan. Itu udah disebut. Kayak Oh iya. baca Diomongin. grup, makanya baca di grup. Lah tadi ada dari warga mana ya? Aku nandui to yo. Iya. Oh. Ayo loro-loronya bodoh. Oh, gimmicknya gitu ya? Gimmick dari Gimmick Lu gitu kemarin ya? gua nggak ngapain kita sampai malam ngobrolin itu di sini. Nongkrong aja. Nongkrong aja. Nongkrong aja. Nongkrong. Bim tanggung jawab Bim, ngesu lu wong iki. Ngerti ngono kuwi turu. Oke. Nesu. Ini Iya. perkiraan mau sampai narasumbernya. Ya. Oke. Nanti kita coba kasih pertanyaan-pertanyaan yang ya sedikit aman ya kan. Sedikit aman. Aman. Banyak Banyak aman. keamannya. Karena sedikit aman ya. Heeh. Oke, luar biasa. Jadi- Kasih pertanyaan-pertanyaan, monggo. Mungkin juga kalau udah ngelihat di poster kan juga sudah tahu tuh kita Kenapa? undang siapa. Ya. Ini narsumnya, ya kan ya. Soalnya dulu itu sebenarnya kan kayak podcast kita kan sebenarnya udah dari beberapa waktu yang lalu juga. Kita udah lama juga nih Iya. podcast nih. Bener. Udah beberapa kali juga Betul. kayak kita mau ngajakin. Hmm. Tapi kan susah. Oke. Ya waktu itu sibuk banget Pak. Iya, makanya itu karena waktu dulu kan masih susah. Iya. Nah, Waktu makanya itu sibuk banget. mumpung sekarang sudah Hadir. hadir. Oh, sudah hadir. Sudah Gokil, hadir. gokil. Waduh. Baru ngeliat-ngeliat kopi. Oh iya, Iya, baru monggo ngeliat Pak, kopi. dilihat dulu kopinya. Tapi ini kita sebelum kita lebih jauh lagi kita tanya teman-teman di sini. Di sini sudah pada subscribe ini belum YouTube-nya Kendir Komedi? Masnya udah? Oh. Belum dong. Belum dong. Nah, Belum. Instagramnya Oh, udah. Instagram udah. Kita Nggak tuh siapa? Kita Nggak ada apa-apa. tongkrongan yang Kendir ngajak TV, sendiri. Gak kayak. apa-apa, gak apa-apa. Kendir TV di YouTube itu Kendir Komedi langsung ketemu Mas. Monggo Bapak. Ya, Wah, ini narasumber kita nih. Narasumber. Kita sudah ada tepuk tangan dong. Boleh tepuk Buat tangan narasumber untuk kita. Monggo. Bapak Hendrar Prihadi. Monggo Pak. Gokil. Luar Monggo Pak. Luar biasa. Tuh, harusnya tadi sama Mama datang Pak, tapi nggak mau sendiri doang. Loh, langsung Pak. Langsung. Biar pulangnya cepet juga kita Pak. Tiba-tiba ke susu. Tiba-tiba. Selamat datang Pak. Selamat. Ya terima kasih, selamat malam. Ya, luar biasa. Luar Nah, biasa. siapa yang mau ngasih pertanyaan pertama nih? Udah pesan minum. Berarti kalau sekarang Pak, kalau pesan minum nggak bayar nggak apa-apa. Soalnya sudah tidak ada gratifikasi lagi. Iya. Wow. Rombongan Mas. Luar biasa. Iya, kalau dulu kan emang tidak boleh. Tidak boleh Pak ya, harus nggak bayar. boleh, harus bayar. Harus bayar dan ada anggaran Iya anggarannya betul. juga. Karena kalau Oke. tidak jatuhnya gratifikasi. Gratifikasi. Nah kalau sekarang udah boleh. Yang lain pesen, nggak usah bayar. Kayak gitu. Aku seneng loh nih malam ini. Kenapa tuh Pak? Sama
lama gak ketemu teman-teman, terutama Mas Gondrong. Iya, Ya, iya. Saya jualan kopi sekarang, ya, Pak. ternyata udah punya usaha yang keren. Yang kedua, aku duduk di apit orang-orang gede jadi kelihatan kecil. Sekedar informasi, Rio, Ya. Bapak Hendy sekarang diet. Oh. Iya. So gitu. Ya, tadi saya kan WhatsApp si Yakti, Pak. Bapak ngersake roti apa tahu? Waduh, kok tepung semua. Gitu. Luar biasa. Dari mana ya Yakti? Ngisin-ngisin ya. Nah, itu karena Yakti malam ini sangunya nggak banyak. Jadi Ada yang ditanyakan teman-teman untuk Bapak ini malam hari ini? Kenapa tiba-tiba ngelempar? Iya, Tiba-tiba aku nggak bisa kayaknya ngeliat handphone nih, nggak bisa ngeliat Kayak handphone nih. dirimu kan emang udah banyak yang ditanyain juga Ah. gitu. Coba, pertanyaan pertama apa? Coba, Be. Ah, Pertanyaan pertama. pertanyaan pertama. Grogi, Pak. Saya deg-degan Grogi, loh. Saya deg-degan loh ini. Ini saya kan, ya dulu kan kerja sama Bapak juga nih, Pak. Nggak berani ini ya kan. nggak Semenjak berani. Bapak ke Jakarta. Setelah Bapak ke Jakarta, aktivitas Bapak selama ini ngapain aja nih, Pak? Ada kebingungan di situ atau aduh kok nganggur ki naik ngapa ya ling gitu. Nah, Atau gimana gitu. Monggo, Bapak. ya oke. Persis ya seperti yang dipikirkan Mas Gondrong gitu ya. Jadi setelah saya selesai 17 September itu mikir saya satu, wah aku mau ngapain ya? Tapi itu hanya berlangsung mungkin 2-3 minggu lah. Setelah itu ya mesti bergerak. Iya. Bergerak kemana ya? Pokoknya setiap hari harus ada aktivitas. Buat jadwal silaturahim, buat jadwal olahraga, buat jadwal ya macam-macam. Ya karena dari situ akhirnya bisa menemukan sebuah bentuk dan juga bisa menemukan peluang. Ya, Oke. nah, itu yang aku lakukan. Tapi memang ya agak berat ya di hari-hari pertama gitu ya. Karena biasanya bangun pagi, mandi, terus berangkat ke kantor gitu. Iki meh lu ngoneng di gitu ya. Mau ke rumah teman temannya kerja semua. Iya semua, Pak. Iya. Kok nganggur. Nganggur itu. Ternyata emang beratnya di situ. Tapi ya dari sini semuanya ya kawan-kawan. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita bisa mulai belajar mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Wah, Betul, betul, betul. itu pasti apa ya, power syndrome-nya cepat hilang, ya kan? Ini akhirnya dengar cerita dari Pak Hendy, saya sebenarnya yang satu lagi yang berkahnya untuk Pak Hendy adalah Ibu Tia. Kok bisa? Bisa ikhlas gitu. Suami bangun pagi ya kan ya sarapan, terus abis itu silaturahim ketemu teman, apa abis itu olahraga. Saya tahu Pak kalau sama istri kayak begitu tiap hari dimarahin ya Pak. Iya, itu makanya aku harus beraktivitas karena kalau berdua terus isinya saling marah aja. Berantem. Sama Pak ternyata kita Pak. Tapi ini kan masih muda-muda, nggak paham. Nggak apa-apa. Makanya kalau lihat Instagramnya Pak ini isinya padel, Padel. tenis, Kuliner. kuliner, sepak bola. Bola. Saya sampai protes sama Aling, Pak. Kok bosnya kira ono aktivitas liya to, Ling? Kayak podcast yang ya wis to, gitu Pak itu ya. Ini aling tuh, Ki. Udah mulai terima endorse nggak? Terima endorse. Ya bagus tuh terima endorse. Berarti nanti dimasukin di bionya influencer gitu Pak. Oh, aduh. Berat. Pertanyaan kedua, ayo. Nah, ini Kenapa pada bergantung pada saya semua nah, sih? sambil berarti kan kita setelah tadi 17 September ya Pak ya, terakhir 17 September. Habis itu berarti langsung pulang ke Semarang gitu Pak. Enggak, ya udah deh di Jakarta dulu aja apa gitu. Karena kan otomatis juga teman-teman selama berapa tahun kan itu di LKPP gitu. Enggak ada teman-teman yang wes kene kerja mbak aku gitu. Oh, oke, menarik. Ada 3 pertanyaan yang bisa tak jawab. Apa itu, Pak? Ya. Pertama, langsung pulang Semarang, Pak. Iya, langsung pulang Langsung Semarang pulang. gitu kan. Nah, Tapi juga tetap harus ke Jakarta karena satu, kontrakan rumah belum habis di Jakarta. Oke. Belum habis. Belum. Belum Jadi habis. mesti Iya, kita iya. tinggal. Yang dua, ada 2 anakku yang hari ini di Jakarta. Jadi oke. masih dipilih. Masih bolak-balik. Ya. Masih belum. Yang ketiga, Pak,
Kenapa enggak ini cari peluang dari teman-teman LKP? Oh enggak lah, janganlah. Maksudnya kita mulai harus belajar meng-create bagaimana kita bisa produktif di saat hal-hal seperti ini. Karena begini, aku punya pengalaman nih di Semarang nih, atau bahkan di LKPP. Beberapa kawan pensiun tuh aku bisa ngomongin tuh, Pak, Bu, setelah pensiun jangan post power syndrome ya. Itu masalah kadang banyak. Nanti di kalau situ. ketemu temen setelah pensiun nggak ada yang nyapa, ya anggap aja temennya nggak lihat. Ya, gitu ya. Iya, Nanti kalau misalnya di WA nggak balas, anggap aja temennya sibuk. Iya. Termasuk nanti kalau ada mantu temennya nggak diundang, anggap aja malah beneran nggak nyumbang kan gitu ya. Nah, ternyata itu terjadi pada diri saya. Jadi karena sudah sering ngomongin temen, akhirnya saya juga bisa punya jurus-jurus untuk bisa lepas dari hal-hal kayak gitu. Berarti ya maksudnya kita kan sebagai sesama warga sipil ya Pak ya ini sekarang ya. Ya, rakyat jelalatan. Rakyat Jelalatan. Warga sipil yang pernah nyoblos beliau. Iya betul. Jadi maksudnya stres itu tetap ada dong Pak. Maksudnya walaupun dengan segala banyak. Kalau aku aku harus ngomong ini bukan stres ini. Ini ada sesuatu yang hilang aja yang kemudian kita harus isi dengan hal lain yang apa ya bentuknya ya gitu aja. Kebiasaan yang harus diulang lagi. Ya, kebiasaan yang tiba-tiba hilang, tapi terus kita harus segera nemu lagi apa yang harus kita lakukan supaya kekosongan ini bisa segera terisi. Kalau misalnya ini teman-teman yang belum punya pacar cewek bisa nyari cewek kan gitu. Kalau kita udah nggak bisa gitu, ya kan? Kita masih suatu cara yang produktif. Betul ya? Iya betul. Kalau Ali sudah meskipun nggak punya cewek Pak, Ise hae. tapi balihonya di mana-mana Pak. Keren. Balihonya di mana-mana. Pak Isal, monggo ada yang mau bertanya. Ini kan enggak streaming ya? Enggak. Diedit ya? Edit. Aman Pak. Tenang aja Pak Aku Endi. malah jadi masalah. Tenang Pak Endi. Kita pernah ada podcast episode sama Pak Polisi. Nah itu setelah tayang, sebelum tayang kan kita edit dulu. Terus dia minta revisi, jadi take-nya itu 30 menit, akhirnya diposting cuma 1 menit. Mas Adi Bim itu sebagai guru Pak di mana kamu Bim? Semesta ya. Semesta. Yang di Gunung Pati. Di Banyuwangi. Oh iya. Pak. SD Pak, ngajar gen alpha ya Bim. Gen alpha dong. Besoknya. Luar biasa. Pertanyaan ketiga, monggo. Ada yang mau nanya lagi. Ada yang mau nanya. Silakan Mas mau tanya. Sebenarnya saya penasaran aja Pak. Kalau makanan atau minuman favorit Bapak apa ya? Mungkin di Jakarta nggak ada dan di Semarang ada, dan pernah mungkin nyoba di Semarang tuh rasanya beda sama yang nyoba di Jakarta beda sama di Semarang gitu Pak. Apa yang paling ngangenin di Semarang menurut Bapak? Kalau semua makanan saya rasa ada di Jakarta. Ada. Tapi taste-nya aja yang beda. Nah, Kalau ditanya apa makanan favoritnya Pak Hendy? Ya semua yang ada unsur sambal kacangnya aku suka. Ya. Pecel, gado-gado. Gado-gado. Lumpia dikasih sambal kacang. Oke. Pizza dikasih sambal kacang. Oke. Pecel. Pecel udah. Terus misalnya mana? Ayam goreng kasih sambal kacang. Pokoknya semua yang ada sambal kacangnya. Nasi uduk kasih sambal kacang Jakarta tuh ada ya Pak ya? Ada. Heeh. Kemudian daging stick kasih sambal kacang. Wah, enak semuanya. Pokoknya semuanya nggak ada pantangan. Tapi memang begitu saya di Jakarta emang beda, ada rasa yang beda. Hilang. Ya, lebih flat gitu ya, Iya. Pokoknya rasanya tuh kayak ya mungkin rasanya sama tapi ada yang hilang sedikit aja kayak begitu. Iya. Ini jadi nggak manis apa gimana mungkin ya? Iya, kan lebih manisan Semarang ya. Lebih manis Semarang ya? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah lebih manis ya? Iya. Apa ki maksudnya ki? Bener. Let's go. Ada perwakilan warga yang mau ini kelihatannya. Ini mau tanya apa mau roasting nih? Saya mau ini aja menyapa-nyapa Pak Endi karena saya kangen gitu kan. Selamat malam Pak Endi. Saya Olaf Bapak, perkenalkan. Saya tidak akan menanyakan kenaikan SPP Pak. Karena alhamdulillah Bapak Ibu saya kerja nggak nganggur gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Gitu. Tepuk tangan teman-teman untuk Pak Hendy malam ini. Gokil sekali Pak Hendrar Prihadi. Seorang talenta terbaik di Semarang, lahir pada 30 Maret ya Pak ya. Betul.
bersediakan Aries. Gokil, gokil. Aries adalah lambangnya kambing ya Pak ya. Betul, kambing ini adalah seorang yang keras. Seorang yang pantang menyerah gitu ya. Seperti Pak Hendy ini, walaupun nganggur tapi tetap cari kesibukan gitu kan. Gitu. Dan ternyata saya baru sadar pada malam hari ini kalau Pak Hendy itu memang benar-benar menganggur teman-teman. Kenapa? Karena Pak Hendy pada malam hari ini kita tahu di poster mulainya itu 20.30, Pak Hendy 20.27 sudah datang teman-teman. Saking nggak ada acaranya ya. Saking nganggurnya. Coba dulu waktu jadi wali kota ngisi seminar teman-teman. Datangnya 15 menit sebelum penutupan. Pernah kayak gitu ya Pak Hendy ya? Pasti pernah. Pasti pernah. Kok bisa Pak? Anda itu magister manajemen loh. Manajemen waktunya mana? Tapi Pak, memang saya itu perantauan ya Pak ya, nggak asli Semarang, tapi saya sangat mengidolakan Pak Hendy. Saya aslinya Karanganyar Pak, Karanganyar. Saya mengidolakan Pak Hendy ketika jadi wali kota. Gitu. Sekarang waktu nganggur, bro, sudah kita setara Pak. Welcome to the sipil. Pak Hendy ke sini udah nggak usah repot-repot lagi bawa ngukuk gitu, nggak usah Pak, nggak usah, kita udah santai-santai aja Pak. Kalau perlu tampil sendiri dari sana nggak apa-apa. Nggak usah Pak, nggak usah Pak, kita tetap Pak, kita tetap ini dilayanin Pak, tetap kita masih ada pelayanan service excellent lah untuk Pak Hendy kan. Itu yang Pak Hendy kangenin kan waktu jadi pejabat. Mas Olaf, Ya, tapi Pak. ada satu yang kurang. Apa itu Pak? Pas saya datang nggak ada yang bukain pintu tadi. Karena emang pintunya terbuka Pak untuk Pak Hendy Pak, begitu Pak. Lah nanti kalau waktu pulang nutup sendiri. Pak Hendy. Dan Pak Hendy ini saat ini ya memang bisa kita katakan menikmati masa-masa purna ya Pak ya, dari wali kota terus menjadi ketua LKPP ya. Apa ya bahasanya, nganggur gitulah ya teman-teman ya. Dan Pak Hendy ini walaupun nganggur tapi punya ajudan teman-teman. Bayangkan, kok iso wong nganggur duwe ajudan, bose nganggur ajudane kerja. Kok bisa gitu? Daripada uang pensiunnya habis untuk gaji Mas Aling ya Pak ya, mending Mas Aling untuk resign aja. Pak Hendy cari kerja mungkin bisa jadi ajudan saya. Aku jawab. Gimana Pak? Ya. Kenapa tadi sampaikan Mas Olaf? Wong rak kerja kok iso duwe ajudan. Betul. Soalnya ajudan ngelamar ning ndi rung diterima. Jadi Betul. daripada Betul. bengong-bengongnya ya wis mbek Iya, aku sih Pak. kan gitu. Iya, Minimal betul, Pak. makan gratis karena disuguhi ya. Betul Pak. Saya boleh menjawab Pak? Boleh. Kenapa ajudannya kemana-mana apa ya Pak, yang lamar kerja nggak diterima? Karena Bapak sudah tidak menjabat. Coba kalau masih menjabat, pasti bisa Pak. Izin duwe wong jero ya kan. Saiki wis ning jobo. Begitu Pak Hendy. Terus juga Pak Hendy ini teman-teman selain sekarang punya ajudan, sekarang aktif ngonten ya Pak ya. Aktif ngonten. Dari dulu memang ya Pak, tapi kontennya itu kalau dulu kan ala-ala pejabat gitu kan Pak. Sekarang itu kontennya lebih kayak ada salah satu kontennya Pak Hendy itu belajar bersama Hendy. Betul Pak, ada. Waktu itu ngisi di universitas mana gitu, Undip atau apa gitu ya Pak ya. Ya memang kita tahu teman-teman pelajaran yang terbaik adalah kegagalan. Gitu. Gitu lah. Makanya belajar bersama Hendy. Begitu. Begitu. Dan saya salutnya dengan Pak Hendy itu dari dulu personal brandingnya ya Pak ya. Waktu jadi wali kota, ketua LKPP, Pak Hendy ini sering sekali menggunakan baju putih. Begitu ya Pak ya, baju putih. Sampai sekarang kemana-mana pakai baju putih, disapa, dihormati gitu waktu jadi pejabat ya Pak ya. Kalau sekarang pakai baju putih kayak karyawan garmen ngelamar kerja Pak. Gitu Pak. Gitu, tukang laden pas pernikahan. Tukang laden gitu Pak. Jadi saya ada sesuatu buat Pak Hendy biar memperkuat
ini apa ya nih? personal Apa nih? brandingnya pakai baju putih gitu ya Pak ya. Kalau nanti kemana-mana nanti biar lebih percaya masyarakat ini Pak saya kasih amplop ini Pak buat CV-nya ya Pak nanti ya Pak ya. Biar kemana-mana bisa ngelamar kerja. Begitu Pak. Terima kasih saya Olam. Gokil. Nggak ada. Loh, Parah. kan nggak boleh Pak, harus dibikin sendiri. Gak boleh. Kan saya buatkan CV ya Pak ya. Pak. Bisa ke Jobstreet atau LinkedIn ya Pak ya. Begitu Pak. Kurang ajar. Kurang ajar. Tangannya anyep kabel loh. Iya. Dipikir nganggur iki koncone sokeh kok. Perwakilan warga selanjutnya. Monggo Pak, Bapak. monggo. Perwakilan selanjutnya. Oh iya. Oh iya. Nggak perlu tunjuk tangan. Tadi udah disebut. Harusnya gini, gimmick kita tuh harusnya begini. Harusnya gimmick itu begini. Pakai itu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hendy Lisius Semarang. Hai. Yang sudah kangen sama Pak Hendy boleh tepuk tangannya. Pak Hendy sampai berkaca-kaca loh teman-teman. Sambutan seperti ini yang sudah lama tidak beliau rasakan. Gokil, ya Allah, selamat malam Pak Hendy. Boleh dilihat Pak, ini wajah-wajah Hendy Lisius Semarang. Kebetulan saya hafal Pak, ada Hendy Lisius Sedang Mulyo Pak. Ada Hendy Lisius Sigar Bencah. Geno. Kalau saya kebetulan Hendy Lisius Pucang Gading Pak. Ya, secara teritori memang kami masuknya Demak. Cuman secara emosional kami lebih merasa sebagai warga Semarang. Makanya saya sebenarnya nggak begitu peduli siapa Bupati Demak. Yang saya pajang tetap foto Pak Hendy. Izin Pak, nih wallpaper HP saya Pak. Nah, izin. Sekedar info Pak Hendy, ini wallpaper HP saya sudah dari 2015. Kebetulan berarti ini udah hampir 10 tahun. Kemarin pernah sekali saya ganti pakai foto nasi goreng. Qadarullah langsung error HP-nya. Jadi saya ganti lagi pakai foto Pak Hendy. Emang kita harus hati-hati milih wallpaper ya. Saya mau cerita teman-teman, kekaguman saya dengan Pak Hendy ini bermula di tahun 2013. Waktu itu Pak Hendy merupakan salah satu pelopor wali kota ngonten, ya kan? Di saat wali kota lain fokusnya kerja, Pak Hendy fokus kelihatan kerja. Nah, ini movement yang cerdas teman-teman ya kan? Karena selain memang kerja, dipastikan pekerjaannya kelihatan ya kan? Iya, ini menginspirasi saya gitu kan, ngapain kerja kalau nggak kelihatan gitu. Semangat Pak Hendy ngonten bahkan coba saya terapkan gitu teman-teman. Saya sebagai stand up komedian selalu pengen bisa ngonten, makanya kadang kalau saya lagi pengen ngonten tapi saya males gitu, saya sering bikin afirmasi positif gitu. Saya duduk di depan cermin sambil menggumam gitu. Aku Hendy, aku adalah Hendy. Instagram adalah habitatku. Algoritma adalah teman baikku. Aku Hendy. Selain jago konten, Pak Hendy juga adalah contoh pemimpin yang sangat merakyat teman-teman. Bisa dilihat sekarang bahkan saking merakyatnya beliau sampai rela nganggur. Saya paham betul cara berpikirnya beliau. Mungkin beliau melihat di Jawa Tengah ini angka pengangguran tinggi gitu, ya kan? Diturunin susah, wah mending tak kancani gitu. Ya kan? Kowe nganggur, aku nganggur, ayo nganggur bareng gitu. Kowe ora kerja, aku ya podo gitu. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang Pak Hendy kemarin di Pilgub kalah. Menurut saya Pak Hendy itu bukan kalah, Pak Hendy ngalah teman-teman. Pak Hendy ngalah. Karena beliau tahu kalau beliau menang, beliau cuma jadi wakil gubernur. Tapi kalau beliau kalah, beliau bisa jadi rakyat biasa. Sesuatu yang sudah lama tidak beliau rasakan.
Iya kan? Cuman kalau boleh jujur Pak Hendi, ini ya kita ngobrol-ngobrol aja sebagai rakyat biasa ya. Mungkin perlu diubah dari Pak Hendi adalah, Pak Hendi tuh terlalu baik gitu, ya kan? Aura cowok baiknya terlalu kental gitu. Aura mengerjakan PR-nya itu terlalu kenceng gitu. Iya kan? Pak Hendi tahu Ricardo Kakak nggak? Ricardo Kakak mantan pemain AC Milan, dia ganteng, terkenal, kaya. Banyak perempuan pengen jadi istrinya Kakak, Pak. Tapi istrinya Kakak malah menceraikan Kakak. Karena terlalu baik. Nah, Pak Hendi kan tidak seganteng Kakak. Ya jangan terlalu baik, maksudnya biasa aja gitu. Mungkin bisa dimulai dengan merubah gaya rambut, ya kan. Gaya rambutnya Pak Hendi kan dari tahun ke tahun selalu kayak gini, bros gitu kan. Kayak cowok-cowok, sorry ya Pak, culun gitu. Cowok-cowok yang kayaknya pinter tapi soal cewek nol gitu. Mas Kali, udah nggak bisa gondrong lagi nih. Pak, bentar Pak. Udah mentok. Jangan dipotong Pak, ini sebuah warga nih. Sampai mana tadi ya? Rambut ya kan? Pak Hendi ini terlalu culun teman-teman menurut saya. Dia tuh kayaknya tipe cowok yang kalau pacaran nganter ceweknya pulang gitu kan, ceweknya bilang sayang kamu nggak mau numpang ngecas dulu di kosanku gitu. Ngecas? Ngapain ngecas? HP-ku full. Kalaupun lobet aku bawa power bank gitu. Ceweknya kan pasti kayak Hendi gitu. Kok iso gitu, apalagi kalau misalkan digodain ceweknya gitu, sayang kamu mau nggak mampir ke rumah nyobain buatan mama gitu. Emang mama buat apa? Aku gitu. Mamamu cuma mengandung ya, yang buat kamu itu Allah. Allah. Terima kasih teman sekali. Gokil, keren. Terima kasih. Akhirnya kita melihat pemandangan sesama warga salaman ya. Ini sudah melenceng dari undangannya Mas Gondro. Masa Pak? Iya. Katanya mau podcast, aku bilang, Mas Gondrong, aku sejak berhenti dari LKPP itu mau diajak podcast wawancara, aku mau loh. Tapi karena Mas Gondrong aku mau gitu. Aku malah bonusnya roasting. Wah. Gitu. Itu kayak kesumat itu Pak. Ya mungkin selama bareng aku dendam kesumat. Tolong dong Pak ini di roasting gini. Oh iya Mas itu. Jadi itu semua materi dari Mas Gondrong itu Pak. Dari beliau ini udah nulis semuanya. Oke. Terus nanti teman-teman itu disuruh ngafalin. Gak bayar aku. Jangan Pak. Aku paling miss sama Bapak satu ini memang. Pak kita bikinkan podcast Pak. Oh iya siap Mas. Siap. Terus aku bisa support apa Mas? Perhatiin gue. Bapak kan bisa nganggur ya Pak support. Bapak datang aja udah cukup Pak. Alhamdulillah kali ya. Keren. Jadi memang mungkin Pak Hendi itu maksudnya datang ke Kopi Rakyat, dia ingin mensupport dari rakyat untuk rakyat. Oh iya. Maksudnya gitu mungkin. Gitu. Siap. Tapi Pak ini mau nanya, kan tadi Bapak sempat nyebut tuh Pak, habis selesai dari LKPP apa semuanya sudah menjabat ini, udah balik kayak begini, banyak yang ngundang buat podcast, buat ngobrol atau apa gitu. Tapi kayak nanti enggak dulu, emang kenapa Pak? Kalau boleh tahu aja. Boleh tahu. Iya. Basa basi. Gak ada yang ngundang. Iya. Terus yang media ngomong ke opo? Aku juga bingung. Kalau ngundang, wong sudah nggak ngurusi pengadaan, sudah nggak ngurusin sesuatu gitu. Terus yang mau diomongin apa? Kan baru seandainya kan, misalnya kan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan ya udah berarti sesama rakyat jelalatan kita saling bicara. Iya. Karena akhirnya mau nggak mau ya warga bantu warga ya Pak ya. Iya mau gimana lagi ya. Tapi aku tadi penasaran Pak ini berarti sekarang diet ya?
Diet. Diet. Enggak, itu ngawur itu Mas. Enggak, dia memang malam ini belum makan tuh jadi dia asal ngomong aja dah ya. Nge-gym juga tapi Pak Hendy. Iya, pokoknya lah dibuat kegiatannya sehari-hari itu selalu ada olahraganya, selalu supaya sehat kan itu ya. Itu mumpung. nge-gymnya di Semarang apa udah sebenarnya dari dulu di Jakarta juga nge-gym juga? Ya, waktu di Jakarta juga nge-gym, di Semarang juga nge-gym. Oke. Tapi pernah nge-gym di Kemenpora? Setelah kan Kemenpora, ya Ya toh? kan mumpung di Jakarta kan deket gitu loh sama Kemenpora. Setelah viral saya jadi pengen nge-gym di sana. Kemarin aku nggak ngerti. Aduh. Bim ada yang mau di Kalau tadi Mas Gali sedikit menyinggung tentang influencer ya, mungkin saya penasaran lagi nih Pak, ada nggak sih influencer yang disukai Bapak? Kalau orang tua saya itu suka ini Pak, influencernya Pak Purnomo, ada yang tahu ya? Mungkin banyak ya. Pak Purnomo itu kontennya memandikan orang gila. Bapak saya pernah nonton tuh, ngapain Pak nonton memandikan orang gila gitu? Ya menarik nih, bagus orangnya kalau dan dimandikan jadi seger, jadi waras, jadi bisa diajak ngobrol tuh. Besoknya nonton lagi, ngapain nonton orang gila? Beda kemarin orang gilanya dari Demak, yang ini dari Jepara gitu. Pak Purnomo enak gitu. Apa bedanya gitu? Saya nggak bisa memahami gitu. Kalau mungkin Pak Hendy punya influencer favorit siapa yang di YouTube atau di Instagram atau di mana gitu ya? Mungkin Kalau favorit ya hampir semuanya, pokoknya aku nonton begitu. Detik keberapa tertarik aku lihat sampai selesai gitu. Jadi ada dua tipe, yang satu tipe lucu-lucu yang menghibur, itu aku suka. Atau yang kedua yang sifatnya informatif. Informatif ini bukan informatif yang radikal ya. Kadang-kadang tuh ada informatif tapi radikal, seolah-olah itu situasi Republik ini nggak baik-baik aja lah. Kayak itu aku pasti langsung skip. Tapi kalau informatif yang sifatnya membangun ya baru aku lihat sampai selesai. Oh, ada progres ini, progres nanti. Aku pernah ya pada ada sebuah masa di mana seneng nonton YouTube sampai malam, itu yang terjadi malah nggak ngantuk sampai pagi. Jadi kemudian aku ngomong sama diriku sendiri, kalau gitu pas waktunya malam jangan nonton YouTube atau mainan medsos. Karena pasti nggak bisa tidur kalau seumuran aku. gitu. Ya. Jadi kalau pengen bisa cepet tidur ya aku membaca bacaan-bacaan yang sifatnya adalah iman dan kuat. Keren. Orang nganggur juga takut gak bisa tidur ya. Biasanya kan yang kerja pagi gitu takut gak bisa tidur, takut kesiangan gitu. Ya, emang gitu biasanya nganggur kan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Iman dan takwa tadi. Betul. Ini Olaf pernah tanya sama saya Pak Hendy itu punya putra putri cakep-cakep ya. Syaratnya untuk menjadi menantunya Pak Hendy itu Betul, apa? Pak. Nah, Betul. itu. Waktu itu kan kamu kelempong itu waktu itu. Betul. Itu menarik. Saya udah menyiapkan martabak spesial, Pak. Apa Pak? Syaratnya apa itu Iya, Pak? Ini serius harus jawab. Iya Pak. Ini demi Olaf Pak. Dia tuh kerja tapi nggak pernah mendapatkan jodoh Pak. Bener. Itu. Yang pertama pasti anak saya harus senang dulu. Tuh. Udah gugur di situ lah. Bisa dilanjut Pak. Udah gugur di situ Pak. Udah gugur. Kalau mereka sudah sama-sama senang ya kita orang tua harus Iya. support. Tapi aneh kalau orang-orang nggak senang, anak bapak senang itu aneh. Iya. Saya pertanyakan seleranya nanti malah. Cinta bro. Iya, oke lah gitu lah. Udah seneng dulu lah. Seneng dulu. Terjawab ya sudah ya. Terjawab, memang harus seneng dulu. Oke, nanti. Berhenti di syarat pertama lah. Ya. Syarat pertama, Pak. Nggak apa-apa. Nanti saya... Tapi kita sama-sama nganggur loh. Tadi aku kan dia ajudan. Oh iya. Ini aku mau tanya nih. Kan Pak Hendy kan juga ini kan mendukung PSIS kan. Nah, ini tanggapan Pak Hendy sendiri tentang pemilik baru PSIS nih. Ini titipan dari teman-teman supporter kan? Iya ada. Ya. Itu kan dari supporter. Betul. Nah, ini yang harus ditanggapi PSIS-nya atau pemilik barunya. Harapannya. Oh, Harapannya. kalau pemilik barunya aku lihat di foto kan ya cantik gitu ya. Iya. Tapi kalau PSIS-nya ya saya berharap kalau ini
ini bener loh. Setelah ada berita pergantian ini kok jadi menangan ya? Betul nggak? Iya. Jadi sekarang, Pak. pasti kita jadi ikut seneng bahwa ternyata hari ini mudah-mudahan PSIS berada di tangan yang itu aja. Amin. Kan ikut bangga kalau punya klub PSIS Semarang, Wong Semarang, klubnya menangan kan bangga. Iya. Kalau misalnya PSIS klub Semarang, Wong Semarang kalahan nih, pas kita ngobrol di luar nggak enak loh. bener. Iya, nggak Iya enak. kan? Apalagi Jadi langsung tertunduk lesu, nggak berani menatap ke matanya yang diajak biar enak. di mana-mana Apalagi- jalannya lemah gitu kan nggak asik nggak asik. Nggak Tapi enak. kalau menangan gagah gitu ya. Gagah. Apalagi kalau kalahin kendal biasanya Yonan. Kamu nggak usah sok deket sama Pak Endi, Sal. Apa? Kamu kan Liverpoolian. Heeh. Pak Endi kan seneng sama MU. Oh, Mancunia. Glory. Man United. Indonesia. Ada pertanyaan yang lain? ada nggak pertanyaan yang lain nih dari ini? Saya mau nanya. Apa tuh? Pak Endi mungkin dulu kan jabat di Semarang kan 2 periode. Ada nggak sih kayak sesuatu yang dulu Pak Endi sebenarnya pernah rencanakan, pernah impikan untuk dilakukan di Semarang tapi belum sempat kejadian gitu? Ada beberapa ya. Yang pertama pasti pernah nggak lihat di Instagramku waktu itu namanya bus yang bisa di sungai. Interview sama saya Pak waktu itu Pak. iya. Waktu Iya. itu interview sama saya Pak. Ya itu salah satu dari beberapa. Bus yang bisa di sungai. Oh. Terus yang bisa di sungai. Jadi kalaupun banjir tetap happy gitu ya. Iya. Loh, sambil ngasih bantuan. Kan kita dipakai sambil ngasih bantuan. Jadi multifungsi. Iya. Pinter melihat celah teman-teman. Banjir Berarti kalau sekarang kayak begitu, kalau emang ada bus kayak begitu ya, itu trayeknya itu banyak banget tuh. Iya kan ya, banjir kanal, Tembalang udah mulai banjir, Sayung banjir, mana lagi yang kayak begitu Mangkang banjir. Iya. Gunung Pati juga sempat banjir. Mosok Gunung Pati banjir? Sempat banjir, Pak. Sempat banjir juga. Di UNES itu juga banyak genangan-genangan gitu, Pak. Oh, itu ada cerita. Iya, Menarik. saya pernah nggak percaya juga Gunung Pati kok banjir. Wah, itu salah satu wakil rektor telepon saya, Pak. Ini Gunung Pati banjir sak gulu gitu. Masya Allah, Gunung Pati banjir sak gulu. Daerah sini kelelep kan. Iya. Tak cek ke sana, ketemu Pak Agrot. Daerah mana Pak? Daerah itu. Loh, kok sak gulu? Gulu kodok katanya. Wah. Ekspektasiku Pak Edi bakal ngomong sak gulu banyak ngono ya. Banyak gitu, Bro. Motor ya, sak motor ya. Tapi kalau bis yang di air itu terrealisasikan, jadi anak-anak sekolah misal kata nggak mau sekolah, kenapa? Banjir, wes ono bis. Wes ono bis. Tidak ada. Bisa, berarti kalau ya, Baik Bapak dan Ibu sekalian sudah jam 21. Ternyata udah pada ngantuk karena besok harus kerja, ya kan? Bentar, kita kan masih ada giveaway nih ya. oh ya. Oh iya. Ada pertanyaan dari warga mungkin nggak nih? Oh ya, Kasih kesempatan warga untuk Ya, bertanya. tanya nggak? Betul. Atau tanya atau mungkin say hello deh, apa deh. Ada persamaan. Ini mbak-mbak ini kayaknya nih uti-uti ini nih. Atau mau ke sini? Oh ya. Ah. Gak apa-apa, mari. Sini cuma mau saya, hai Hendy, kita sama-sama warga gitu. Boleh ya, boleh. Di-upload di Instagram. Terus gini loh, saya ibu rumah tangga, bapak pengangguran. Ya. Berosting dirinya sendiri beliau. Dan Ada satu pertanyaan. Oh, boleh, sini. Mas atau Mbak, sini maju. Maju aja. Maju sini. Maju aja. Dibantu Maju aja. teman-teman. Bantu Nama, Nama. asal KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Arif, Pak. Saya juga asli Semarang, warga Genduk. Mungkin pertanyaan saya apa ya? Mungkin kan kita kan berpikir tentang Pak Endi kan sekarang kan mungkin kan sudah kalah yang kemarin, Pak. Oke. Jadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin ada perencanaan Pak Endi, mungkin ada rencana apa, Pak? Mungkin seperti itu aja. rencana apa?
rencana apa mungkin dari rencana besar ataupun rencana 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa mungkin? Iya, oke. 2029 ya hubungannya, Pak. Atau mau ngelanjut pilgub lagi, Pak? Oh, gitu ya, ya. Ya oke, makasih Mas Arif. Matur suwun. Ini Boleh dijawab nih. Boleh, Pak. boleh. Boleh, Pak. Tapi nanti ada yang marah. Ini rahasia ya. Kita edit, Pak. Nanti kita edit ya. Nanti kita edit. Oke, teman-teman yang di sini kita sepakati ya. Kita sepakati keluar dari sini lupa ya. Iya. Sama jangan di syuting video ya, Mbak. Iya. Jangan di video ya. Mas Arif, Ya. dulu pas saya zaman muda belum nikah, ini sama pacar atau istri? Oh istri, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu waktu belum nikah masih pacaran, saya ngomong sama pacar gini. Kalau sekarang saya manggilnya Mah ya, katakanlah Mah gitu ya. Mah, nanti kalau sudah punya rumah kita akan menikah. Ya oke. Apalagi kalau rumahnya ada mobilnya ya. Ya. Terus mudah-mudahan kita juga udah kerja, gaji kita nanti kita baru menikah. Ya. Orang kawin-kawin Mas. Karena nggak punya rumah, nggak punya mobil. Jadi kehidupan saya kemudian saya introspeksi kalau dengan target-target seperti itu kayaknya nggak jalan. Jadi lebih baik yang ada di depan kita kerjakan. Bisanya pedal. Bisanya bulu tangkis, gitu. Ya kan gitu. Itu barangkali bisa jadi mata pencarian. Saya belum tahu loh ya. Pokoknya saya ikutin barangkali bisa jadi mata pencarian. Gitu. Oke, Ya, iya betul. sih. Kalau ke depan 5 tahun, ya nggak tahu. Kita Betul. jalani. Iya. Yang penting ojo gawe membuat musuh. Yang penting berbuat baik, bermanfaat. Betul. Mudah-mudahan Berarti ini ya Pak ya, go with the flow ya Pak ya. Iya, Ini flow. telah- Mas Arif pengennya kejauhan Mas, 50 tahun. Ini tahu walek di depan aja belum tentu kemakan. Makan apa-apa belum tentu ini. Kejauhan adanya. Kejauhan. Gitu Mas, pokoknya mengalir aja. Kita semua harus selalu berbuat baik kepada sesama. Betul. Ya. Oke. Mengalir aja, go with the Mengalir. flow. Inilah mental pengangguran sesungguhnya. Oke. Ini ada 2 lagi gimana Mas? Ada dua lagi. Tadi ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi. Free. Jenang kudus apa itu? Bukan itu. Itu kebetulan kami punya teman namanya Ardito, Pak, yang itu. Oh dijelasin toh semuanya ini, tak pikir jenang kudus. Oh, bukan yang kudus. Ini kita disupport dari SHH Garment. Ya. SHH Garment. Yang bikin kaos kita semua. Ya. Yang bikin itu. cup kita ini ada kaos keren kita nih. Betul. Kalau mau pesen bisa. Nanti Pak Indi kita ada satu juga ya. Ya. SH Garmen tuh punya teman kita namanya Habib, Pak, yang caleg P3 gagal, Pak. Iya, asik. Di sini juga, Pak. Keren. Ardito itu dari Golkar juga caleg gagal juga. Kumpulnya di sini. Keren. Kembali lagi warga bantu warga. Oke, selamat malam rakyat. Gokil. Nama saya Laksamana Riza. Saya warga Pedurungan, Pak. Kebetulan. Pertanyaan saya untuk Pak Hendi adalah setelah Pak Hendi tidak menjabat sebagai wali kota dan dijabat oleh wali kota yang baru, yang sebelumnya atau yang sekarang, kebijakan apa sih Pak yang sudah dilakukan sama wali kota yang baru ini yang bikin Pak Hendi itu kayak iki janjane opo toh? Oke. Kok ngapain? Aku sebagai warga dipersulit. Ya. Feeling saya sih ngeblek lagi. Feeling saya ya. Betul. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Oke, sekian itu aja. Makasih. Oke, Mas, thank you ya. Baik, terima kasih ya Mas ya. Silakan Pak Edi. Saran kami sih yang aman-aman aja, Pak. Iya Pak. Atau mau disabotase mic-nya nih Pak. Saya sabotase nih Pak mic-nya. Wah, Jadi tidak bisa. yang jelas siapapun pemimpinnya itu ya kita harus respect lah ya, bahwa tidak ada pemimpin yang jelek. Kalau kebetulan pas jenengan merasa jelek berarti jenengan pas lagi nggak sehat itu kan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ditanya Mas Laksamana, apa kebijakan wali kota dulu yang membuat saya bingung? Waktu itu Oke. Bukan ya. Sabotase. Aku sing salah, Oh ya, sabotase. Aku sing salah. Iya. Kurang Sabotase. ajar. Gimana sih? Sabotase. Maaf ya Mas ya. Nanti Maaf, lebih ya. jelasnya jawabannya lewat VN ya Mas ya. Nggak apa-apa. Coba Pak dicek lagi Pak, dicek lagi. Udah bisa? Dicek lagi bisa Pak. Bisa. Oh, iya. Coba.
Tes. Oh, udah. Kurang ajar. Soundman. Sorry. Sabotase. Maaf. Ya. Terus kalau pertanyaannya ajudan dikasih job desk apa Pak Endi? Nah, begini, karena setiap hari harus bergerak, setiap sore ini saya ngecek jadwal. Misalnya nih, Yekti, besok acaraku apa? Ini. Loh, kok cuma 2? Nah, nanti supaya kelihatan seru di jadwal, tak telepon temanku, kamu besok bisa ketemu nggak? Bisa, kamu bisa gitu. Jadi supaya besok itu full, tak panggil aja temen. Wah, aku lagi ada acara di kantor, aku sering kantormu, wah, kan gitu. Wah, jadi Keren kan? Jadi walaupun nganggur tetap terorganisir. Keren. Itu kan bangga ya, misalnya bangga, suatu bangga. ketika ya ibu mertuaku pas tidur di rumahku gitu ya. Main yang dien, padahal saya tahu ibu saya pasti tahu saya pengangguran. Wah, kan. Main yang dien, anu Bu mau kerja. Wah, padahal nemu nih konco-konco. Gitu. Gitu Itu Mas ibunya Ali. batin, halah gayamu, he. Santai. Gitu. Feeling saya gitu. Feeling. Ya, sih. Kurang ajar. Gitu ya Mas Alif ya. Ya salam buat papahmu ya. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir ada nggak nih sebelum kita tutup nih? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Ada hadiah lagi? Tapi yang ini nggak ada. Oh, Baik. Boleh. Rakyat memfasilitasi rakyat. Moral. Monggo. Oke. Jangan bawa tagline-nya Pak Bibit, Bu. Mundur lagi. Jauh lagi. Iya, Jauh. saya kasih yang ringan-ringan aja ya, Bu. Oke. Dalam rangka Hari Ibu, Pak, mau bertanya, apa arti seorang Tia Hendy buat Pak Hendy? Wah, ini bagus. Nah, ternyata begini, pengalaman hidup saya ini sampai umur 54 saya nemu di balik apa hal-hal yang seorang lelaki bisa lakukan dengan lapang. Jadi misalnya pernah kerja, kalau misalnya tadi Mas Salim ngomong Pak Hendy hebat, ya katakanlah di balik lelaki hebat itu pasti ada wanita yang hebat. Ini benar loh. Nah, kalau nyenang istrinya pasti ada begitu. Suatu saat Mas Arif sampai sukses, terus lali mbek nyenengan, bangetan. Karena pasti suksesnya Mas Arif karena ada istrinya yang hebat. Nah, saya melihat Butia begitu. Meskipun hari ini jadi agak bergeser loh. Setelah tak anggap hebat kok saya tambah bonus galak barang itu. Jadi itu yang saya kok saya jadi tambah galak ya. Saya keliru mungkin ya, tapi ya sudahlah karena saya yakin di balik lelaki yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Itu yang Pak ya. Oke. Mungkin sekarang tambah galak karena Pak Hendy nganggur gitu, Pak. Tapi ini tadi kata-katanya buat konten bagus, Pak. Itu tadi kan Di klip ya. Iya, terus habis itu dikasih background matur suwun wis nganceni aku selama iki. FYP, Pak, nanti bisa Cocok idenya. Gitu. Langsung buka room ya lu. Oke, terakhir dari teman-teman ada nggak sebelum kita Ini. tutup nih? Maksudnya kalau saya mau nanya kayak begini Pak. Akhirnya kan dulu Bapak sempat sebagai pemegang semuanya gitu. Ibaratnya kan kayak begitu ya Pak ya gitu, pengendali semuanya. Nah sekarang pada saat kita sama-sama jadi pengamat nih Pak, ya kan ya, kita semua warga ini pengamat dong, ya kan ya, kita melihat apa yang dilakukan apa gitu. Sebagai sesama warga nih Pak, ada nggak yang pasti semua warga Semarang punya baiknya itu begini, kita bisa lebih lagi di kota kita ini gitu. Mungkin kalau dari Bapak ada yang kira-kira, wah ini harusnya ini Semarang ini bisa lebih begini lagi nih. Disampaikan. Untuk Semarangnya atau untuk anak mudanya nih? Untuk Semarang, untuk anak muda, untuk semuanya. Ya, oke. Ini ngomongnya kan agak sensitif. Yes. Saya takutnya mic-nya nanti jangan mati. Enggak Pak, enggak. Nih, saya pindah situ aja kalau nggak. Ya, tadi saya dari Kelurahan Bendan. Oh, lumayan loh, Solap. Masih ada yang ngundang saya dari Kelurahan Bendan tapi ya kan ya. Itulah, Pak. Salah satu poin yang saya sampaikan begini, kita ini yang penting harus selalu kompak. Semuanya lah, terutama warga Semarang. Karena tidak ada orang di luar
Semarang ini yang kemudian mempunyai kecintaan, kebanggaan terhadap kotanya selain orang Semarang. Betul. Jadi dalam situasi apapun, kritik terhadap pemerintah itu boleh. Tapi harus kritik yang kemudian membangun. Jangan yang membuli. Kalau yang membuli ya nggak keren. Maka kalau ada hal-hal yang tadi disampaikan, kira-kira apa yang kurang nggo kota Semarang? Ya kita ikutin seleranya wali kota hari ini. Karena pasti wali kota itu punya skala prioritas masing-masing. Misalnya dulu ngomong infrastruktur, mungkin setelah itu ngomong sumber daya manusia. Nah yang sekarang ini kita cek aja, beliau ini pasti punya skala prioritas untuk memajukan Semarang. Karena kalau semuanya harus baik, semuanya harus maju, itu keren. Tapi resourcesnya yang menurut saya yang agak kedodoran. Jadi seorang pemimpin harus punya skala prioritas meskipun semuanya harus tertangani. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam diri saya, ini kan siklus kehidupan dari lahir gitu ya. Kita sama-sama lahir. Saya pernah jadi seusia kawan-kawan belum pernah seusia saya kan gitu ya. Lahir, sekolah, kuliah, kerja, kemudian pensiun atau nganggur, mati gitu kan. Nah, saya sampai pada usia bekerja saya ini kayaknya kecepatan langsung nganggur gitu ya. Iya, betul nggak masalah ya. Tapi kan Yang bayangan harusnya ini masih lama. iya, tapi ini kan siklus ya. Semuanya juga akan mengalami begitu. Jadi mudah-mudahan ini hanya karena situasi saya lagi ada roda di bawah. Nanti mudah-mudahan rodanya bisa ke atas. Kalau nanti berhasil tak traktir wis. Nah, kali nggak usah ya. Kali nggak usah. Kali galak banget soalnya. Saya nggak Pak ya, saya traktir sebelah Pak. Saya Pak. Berarti ya roda itu berputar ya Pak ya. Ya. Kita lihat aja sekarang apa yang terjadi, kita jalanin aja. Mungkin ada kalau Pak Hendy dari lahir, kuliah, kerja, ya sekarang kalau tadi kata Pak Hendy lagi nganggur, mungkin teman-teman ada yang rodanya lagi muter di nganggur doang tuh. Ada. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Ya. malam ini buat ngobrol sini, ketemu sama teman-teman semuanya sesama warga juga di sini ya kan ya gitu. Akhirnya mungkin yang selama ini pada saat di Jakarta kita bisa cuma ngelihat dari Instagram, terus cuma bisa nge-love doang, bisa komen, yang jarang banget dibales ya kan ya. Sibuk dong, waktu itu masih ada kerjaan sibuk. Coba habis ini. Tapi akhirnya hari ini bisa ketemu di sini, teman-teman tadi juga sudah bertanya. Terima kasih Pak sudah datang hari ini. Ya, oke. Gokil. Tepuk tangan untuk Pak Hendy. Ya kan ya. Yang mau foto-foto habis ini juga monggo silahkan ya, Pak. Iya, Ya, gue Mbak Pak Hendy ki. Dan terima kasih. Terima kasih juga, kita closing dulu. Ya, closing dulu. Terima kasih juga buat yang udah setia ngikutin podcast Kentir kita ya kan ya. Walaupun nggak banyak yang subscribe, viewsnya juga segitu-segitu aja, tapi kita tetap konsisten. Viva la konsisten. Kita akan cari wali kota nganggur yang lain. Cari lah di sini.